Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan tata cara yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk saat berada di dalam kamar mandi. Ada beberapa adab dan larangan yang diajarkan di dalam Islam yang berkaitan dengan kamar mandi, yang jika dilanggar dipercaya dapat mempengaruhi kelancaran rizki seseorang. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang 9 larangan di kamar mandi yang bikin seret rezeki jika dilanggar menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Di dalam kamar mandi harus dijaga kebersihannya. Membuang sampah sembarangan dapat mengundang kemurkaan Allah. Kemudian yang kedua adalah membicarakan hal yang tidak baik, seperti berbicara kotor atau ghibah di kamar mandi, dianggap dapat menarik energi negatif. Kemudian yang ketiga adalah membawa barang yang suci, seperti membawa Al-Quran atau benda-benda yang dianggap suci ke dalam kamar mandi, dianggap tidak sopan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menggunakan air secara berlebihan. Pemborosan air saat wudhu atau saat mandi dianggap sebagai sikap yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang kelima adalah berlama-lama di kamar mandi. Nah, menghabiskan waktu yang tidak perlu di kamar mandi tanpa alasan yang jelas dapat mengganggu produktivitas dan rezeki. Selanjutnya yang keenam adalah menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, pada saat buang air dianjurkan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Bercermin tanpa keperluan. Ini yang ketujuh. Bercermin tanpa alasan yang jelas di kamar mandi dianggap dapat menimbulkan kesombongan. Kemudian yang delapan adalah membaca Al-Quran. Membaca ayat-ayat suci di tempat yang tidak bersih seperti kamar mandi dianggap tidak menghormati Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Nah, berdoa di kamar mandi dianggap tidak sopan ya, karena tempat tersebut bukanlah tempat yang suci. Seperti itu. Masya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian, termasuk di dalam kamar mandi. Larangan-larangan yang telah saya sampaikan merupakan bagian dari adab yang diajarkan oleh Islam untuk senantiasa menjaga keberkahan di dalam kehidupan, termasuk dalam hal rizki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dapat selalu menjaga adab dan tata cara yang diajarkan oleh Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk saat berada di kamar mandi, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan kelancaran rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.